Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan melihat sebuah video bagaimana kuburan orang Kristen mengalami diskriminasi. Cukup lucu sekali ya, mulai dari yang hidup sampai yang sudah meninggal mengalami ketidakadilan, mengalami ketidaksetaraan sahabat. Cukup miris ini terjadi di negeri kita di Indonesia. Padahal kita tahu ketika terjadinya Sumpah Pemuda, semua bahasa, semua suku dan semua agama bersatu bersama-sama berkata, kami bertanah air satu, kami berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Jadi bukan beragama satu. Itulah Sumpah Pemuda yang disepakati oleh seluruh tokoh-tokoh bangsa ini. Tetapi bagaimana kita melihat akhir-akhir ini, bukan hanya tempat ibadah orang Kristen yang mengalami diskriminasi, tetapi kuburan orang Kristen juga mengalami diskriminasi. Miris sekali. Kita lihat videonya. Ternyata diskriminasi agama bukan cuma dialami yang masih hidup, tapi juga dialami sama yang sudah meninggal. Ini kan sedih banget ya. Baru-baru ini viral video pengakuan anak muda soal diskriminasi harga sewa makam karena agama. Anak muda itu cerita, tahun lalu dia membayar sewa makam ayahnya sekitar 25-35 ribu rupiah. Tapi dia kaget karena tahun ini harga sewanya jadi 135 ribu rupiah. Itu artinya harga sewa makam ayahnya naik 3-4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dia lalu tanya ke petugas dinas terkait soal itu. Mirisnya, kenaikan harga sewa makam ayahnya karena peraturan baru dinas terkait yang diskriminatif. Bayangin, dalam peraturan itu kata dia, harga sewa makam yang muslim 25.000, sedangkan yang non-muslim 135.000. Bingungnya orang tuh bisa rasis bahkan sampai ke orang meninggal, kata anak muda itu. Dia ngaku bukannya nggak bisa bayar harga sewa makam ayahnya ya, tapi yang dia permasalahin perbedaan harga sewa makam cuma karena beda agama. BTW, kata anak muda itu, ayahnya dimakamin di Taman Pemakaman Umum Situ Gede, Kota Bogor. Kalau pengakuan anak muda itu benar, jelas ini bikin kita sedih. Ternyata praktek diskriminasi agama masih terus terjadi di sekitar kita, bahkan sama mereka yang sudah meninggal. Apalagi kasus kayak gini ternyata bukan pertama kali kita dengar. Meski beda kasus, di Kabupaten Bandung ada nih jenazah warga Kristen yang ditolak dimakamkan di tempat pemakaman umum. Kata peneliti senior Setara Institut, Bonar Tigornai, pos-pos praktek diskriminasi agama terkait pemakaman mulai terlihat sejak era Orde Baru atau sering menguatnya konservatisme agama. Pada periode itu mulai terjadi pemisahan pemakaman antara yang beragama Islam dan non-Islam. Bahkan terkadang TPU milik Pemda sering diartikan sebagai pemakaman khusus buat umat muslim. Kalaupun ada kuburan selain beragama Islam, areanya udah pasti dipisah. Mudah-mudahan Wali Kota Bogor segera merespons cerita anak muda itu supaya kasus serupa tidak akan terulang lagi. Diskriminasi nggak punya tempat di Indonesia. Cukup memalukan sekali ya, kenapa hal-hal ini terus terjadi di negeri kita. Padahal negeri kita adalah negeri demokrasi, negeri yang berundang-undang dasar 1945 dan negeri yang bersumpah pemuda dan berdasarkan Pancasila. Tetapi hal-hal seperti ini sering terjadi dan kita melihat seperti ada pembiaran sahabat. Mulai dari tempat ibadah orang Kristen sampai ke kuburan orang Kristen mengalami diskriminasi. Kenapa hal seperti ini dibiarkan? Ini pembiaran loh sahabat. Ini pembiaran. Sepertinya oknum-oknum orang beragama atau oknum-oknum pemerintah di daerah tersebut dibiarkan melakukan pelanggaran undang-undang dasar, pelanggaran kepada Pancasila dan pelanggaran kepada Sumpah Pemuda. Mereka bebas melakukan aksi-aksi seperti itu, melakukan diskriminasi kepada minoritas. Memalukan sekali, cukup miris sekali. Nah, kita melihat apa tindakan pemerintah atas hal-hal seperti ini. Bukan hanya sekali ini loh. Kalau kita dengar video tersebut, sudah terjadi berkali-kali kerasisan atau diskriminasi kepada kuburan orang Kristen. Kenapa mereka sangat takut sekali? Sampai orang Kristen yang sudah meninggal pun mengalami ketidakadilan. Sampai kuburannya pun mereka ketakutan dan kepanasan melihat kuburan orang Kristen. Apa penyebabnya? Bukankah semua nenek moyang mereka itu dulu adalah
pembela negara, berjuang juga untuk negara ini. Kenapa setelah merdeka mengalami ketidakadilan? Kenapa setelah merdeka mengalami diskriminasi kepada orang minoritas? Ini sangat tidak adil. Menurut saya hal-hal seperti ini harus dilawan, sahabat. Saya terus suarakan hal seperti ini karena ini tidak benar terjadi di negeri kita Indonesia. Begitu banyaknya pahlawan-pahlawan yang beragama dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku. Bukan hanya satu agama saja, tetapi dari agama Kristen pun ada yang membela, yang berjuang bahkan sampai mati untuk tumpah darah negeri Indonesia. Seharusnya kesetaraan. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika walaupun kita berbeda-beda namun tetap satu? Pada kenyataan dan faktanya justru dibeda-bedakan karena sebuah agama. Seakan-akan negeri kita ini milik satu agama, milik agama mayoritas saja. Memalukan sekali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.